Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Ahmad menghela nafas panjang. Harapannya pupus saat laki-laki itu berjalan menjauh. Ahmad membayar ongkos rakit untuk 2 orang. Kemudian rakit kembali menyeberang untuk menjemput beberapa orang yang sudah menunggu di desa sebelah, termasuk sebuah andong. Ki Abdullah berdiri depan gapura yang bertuliskan "Selamat datang di desa Wanimah". Gapura yang sama persis seperti yang dia lihat kala itu. "Bagaimana Pak Kiai? Apa kita langsung masuk?" tanya Ahmad yang sepertinya sudah tidak sabar. "Sebentar Pak Ahmad." Kiai Abdullah memejamkan matanya untuk meminta pertolongan dari Sang Maha Kuasa agar diberi keselamatan hingga keluar dari desa nanti. "Ayo Pak Ahmad." Kiai Abdullah berjalan lebih dulu memasuki ke gapura. Dia bisa merasakan jika desa ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah kakinya berada di dalam desa, Kiai Abdullah kembali membuka mata batinnya untuk melihat keberadaan Santi. Namun hasilnya masih nihil. Hanya kegelapan yang dia lihat. "Saya masih belum bisa melihat keadaan Santi Pak Ahmad. Kita telusuri saja desa ini," sembari bertanya pada warga desa, ucap Kiai Abdullah sembari melanjutkan langkahnya. "Baik Pak Kiai." Mereka kembali berjalan beriringan. Sebuah desa yang masih sangat asri. Pohon-pohon menjulang tinggi di kanan dan kiri jalan seakan menyambut kedatangan mereka. Bebatuan yang sudah dibentuk mengecil berjajar rapi, membentuk jalan selebar 2 meter yang memanjang hingga jauh ke depan. Memang masih belum terlihat satu bangunan pun dari ujung gapura. Tapi banyaknya warga yang menyeberangi sungai menuju desa ini membuat mereka percaya ada kehidupan di dalam sana. Udara terasa sangat sejuk tanpa tercemar polusi kendaraan dan bisingnya kota. Namun hal itu bisa menyembunyikan kengerian yang dirasakan Kiai Abdullah saat ini. Usahakan jangan putus berdoa selama berada di desa ini. Banyak yang tidak menyukai kedatangan kita. Pandangan Kiai Abdullah begitu tajam menyisir area kanan dan kiri jalan. Dia bisa merasakan beberapa pasang mata yang sedang mengintai perjalanan mereka. Ahmad mengangguk, namun dia masih bisa bersikap tenang karena Kiai Abdullah di sampingnya. Baru beberapa puluh meter mereka berjalan, terdengar suara kerincing kuda dari arah belakang, yang tidak lain adalah Pak De Bayu yang baru pulang dari pasar. Kiai Abdullah, Ahmad sontak berjalan menepi karena lebar jalan yang tidak seberapa. Pak De Bayu mengernyitkan dahi melihat 2 orang laki yang baru dia lihat. Dia hafal betul setiap warga desa. Namun untuk 2 laki-laki itu, jelas mereka bukan warga desa Wanimah. Dia menghentikan laju andongnya, kemudian turun. "Permisi, sepertinya kalian bukan warga sini," ucap Pak De Bayu dengan sopan. "Benar, kami memang bukan warga desa ini. Kami dari kota. Perkenalkan, saya Ahmad." Dia menyodorkan tangannya untuk dijabat. Pak De Bayu dengan senang hati menyebut tangan itu. "Dan ini Kiai Abdullah." Hal yang sama juga mereka lakukan. Pak De Bayu juga memperkenalkan dirinya. "Saya dari kota. Kami kesini untuk mencari keberadaan anak dan menantu saya. Namanya Santi dan Joko. Barangkali Pak Bayu kenal," ucap Ahmad tanpa basa-basi. Wajah Pak De Bayu tentu saja kaget. Namun dia tak kabur seperti yang lain. Dia malah senang karena dipertemukan dengan mereka. Apalagi Ahmad memperkenalkan laki-laki baya di sampingnya dengan sebutan Kiai. Itu artinya laki-laki yang paham agama, dengan harapan bisa membantu permasalahan Santi dan Joko saat ini. "Kebetulan sekali, saya Pak D-nya Joko." "Alhamdulillah," ucap Ahmad dan Kiai Abdullah bersamaan. Gundah di hati mereka tiba-tiba terasa plong saat mendengar hal itu. sehingga mereka tak perlu repot-repot untuk mencari keberadaan Santi.
Kalau begitu, apakah Pak Bayu bisa mengantarkan kami ke rumah Joko? Ucap Ahmad penuh harap. Tentu saja dengan senang hati. Ayo, naik andong saya. Kebetulan rumah kami satu arah, ajak Pade Bayu. Setelah semua naik, andong kembali membawa mereka menuju tempat tujuan. Pak Bayu, apa saya boleh bertanya sesuatu? Tanya Ahmad. Boleh. Kalau saya tahu jawabannya pasti saya jawab. Apa ada yang terjadi pada Santi dan Joko di sini? Karena mimpi saya selalu tidak enak. Ucap Ahmad. Pade Bayu memelankan laju kuda agar bisa mengobrol dengan leluasa. 2 minggu lalu, Santi melanggar satu pantangan fatal di desa kami, sehingga arwah yang sangat ditakuti di desa ini terus-menerus mengganggu dia dan janin dalam kandungannya. Dan 3 hari yang lalu, ibunya Joko tutup usia secara mendadak, namun meninggalkan sebuah teror untuk warga desa. Sepertinya ada yang belum selesai dengan dunianya, jawab Pade Bayu diiringi helaan nafas beras. Ki Abdullah dan Ahmad tentu terkejut dengan pernyataan itu. Namun untuk yang lebih jelasnya, nanti bisa tanyakan sendiri pada Santi dan Joko, sambungnya. Oh iya, kalau boleh saya ingin meminta bantuan Kiai Abdullah untuk menuntaskan arwah penasaran Yuwati, ucap Pade Bayu memberanikan diri. Kalau saya sanggup, pasti akan saya bantu Pak Bayu, jawab Kiai Abdullah. Pantas saja langkahnya terasa sangat ringan, walau diiringi oleh gangguan. Ternyata ada masalah yang harus dia selesaikan di desa ini. Apa yang saya bisa bantu? Entahlah Pak Kiai, tapi arwah Yuwati terus gentayangan menghantui warga desa. Saya dan Joko sudah pernah mencari tahu, tapi kami hanya orang awam yang tak mengerti apa-apa. Namun di rumahnya ada satu ruangan yang dihuni oleh iblis. Astagfirullah, ucap Kiai Abdullah. Saya harap apa yang membuat arwah Yuwati gentayangan bisa segera terungkap, agar dia bisa pergi dengan tenang. Insya Allah, saya akan bantu semampu saya. Terima kasih Pak Kiai, ucap Pade Bayu. Sebentar lagi kita sampai, sambungnya. Rasa senang tak bisa disembunyikan dari wajah Ahmad. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu anak satu-satunya itu. Kiai Abdullah menatap ke arah kiri jalan, di mana sebuah rumah kosong begitu mencolok di matanya. Rupanya di sini sarang arwah penasaran itu. Gumam Kiai Abdullah pada rumah Marni. Itu dia rumah Joko dan almarhum Yuwati, ucap Pade Bayu. Ahmad menatap 2 rumah yang begitu sederhana di matanya. Ahmad langsung turun saat andong berhenti. Dia sudah tak sabar ingin bertemu Santi dan Joko. Tok tok tok. Santi, Joko, ini bapak nak. Ahmad berdiri di depan pintu yang ditunjukkan Pade Bayu. Tak tak tak. Santi. Ahmad mengintip ke dalam, tapi pandangannya terhalang oleh gorden yang masih menutup. Ahmad sampai mengelilingi rumah Joko, namun sepertinya tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam sana. Ahmad menarik kenop pintu yang ternyata tidak dikunci. Kepalanya melongok ke dalam sembari meneriakkan nama Santi dan Joko, namun tetap tak ada siapapun yang menyambutnya. Semua lampu masih menyala, baik di dalam maupun di luar. Padahal hari sudah sangat siang. Hal itu membuat Ahmad terheran-heran. Kemana mereka pergi? Sampai-sampai tak sempat mematikan lampu. Begitu pikir Ahmad. Sedangkan Ahmad tak bisa bertanya pada siapapun, karena Pade Bayu pamit pulang untuk mengantarkan belanjaan. Namun dia berjanji akan kembali setelahnya. Kiai Abdullah seperti tak tertarik dengan rumah Joko. Dia lebih tertarik melihat rumah di sampingnya. Sebagai orang yang menguasai ilmu supranatural, dia bisa merasakan jika rumah itu memang memiliki entitas yang kuat. Namun dia tak berani melangkah lebih jauh. Pak Kiai, rumah ini kosong. Anak saya tidak ada di dalam, ujar Ahmad yang membuat Kiai Abdullah beranjak dari depan rumah Yuwati.
Jangan-jangan orang tadi berbohong, sambung Ahmad dengan dahi berkerut. Sepertinya tidak, Pak Ahmad. Saya yakin dia bukan orang jahat. Mungkin mereka sedang pergi. Kita tunggu saja Pak Bayu kembali. Tak berselang lama, Pak Bayu kembali datang. Tanpa basa-basi, Ahmad langsung menyampaikan kegelisahannya. Tak tinggal diam, Pak Bayu langsung masuk untuk memastikan. Benar, tak ada siapapun. Tapi benar kan Pak, ini rumah anak saya? Tanya Ahmad yang mulai menunjukkan ketidakpercayaannya pada Pak Bayu. Benar Pak Ahmad, saya tidak bohong. Kalau tidak percaya cek saja. Pasti ada barang milik Santi dan Joko yang Bapak kenal. Jawaban Pak Bayu itu dibuktikan dengan beberapa helai baju yang sedang dijemur di depan rumah, dan sebuah foto pernikahan yang bertengger di dinding ruang tamu. Hal itu sudah menjadi bukti yang sangat kuat. Lalu kemana anak saya? Panik Ahmad. Apa mungkin mereka ke pasar, membeli makanan, menjamu orang Thailand? Ahmad mencoba menerka-nerka untuk menenangkan kegelisahannya. Sepertinya tidak mungkin. Tadi pagi saya juga ke pasar, tapi tidak bertemu dengan mereka berdua. Lagi pula, kalau ke pasar pasti mereka ikut andong saya, jawab Pak Bayu. Mereka berdua masih bertukar pikiran di ruang tengah, sedangkan Kiai Abdullah tetap di ruang tamu untuk mencari jejak Santi dan Joko. Kiai Abdullah menemukan sebuah vas bunga yang jatuh di ruang tamu, serta sebuah robekan pada kursi yang sedikit mencurigakan. Dia curiga jika terjadi sesuatu pada Santi dan Joko. Dia menempelkan tangan kanannya di atas robekan itu. Astagfirullahaladzim. Tangannya terasa panas seperti tersambar petir. Ahmad dan Pak Bayu langsung berlari ke ruang tamu. Ada apa Pak Kiai? Tanya Ahmad. Lihatlah robekan itu. Semua mata langsung tertuju pada arah telunjuk Kiai Abdullah. Robekan itu bukan hasil tangan manusia, namun iblis. Ucapannya dengan sangat tenang, namun terdengar helaan nafas yang berat setelahnya. Ahmad mendadak lemas mendengar hal itu. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Pak Bayu. Sebenarnya dia sudah tak ingin ikut campur dengan masalah keluarga Yuwati, namun entah kenapa alam selalu membawanya untuk kembali. Selain tak ada petunjuk apapun tentang di mana Joko dan Santi berada, mereka juga tak punya tetangga dekat yang bisa ditanya. Mata Kiai Abdullah terus menyisir setiap sudut rumah. Beberapa kilatan kejadian yang Santi alami akhir-akhir ini bisa dia lihat. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan serta rasa tidak aman, itulah yang dirasakan penghuni rumah. Bisa antarkan saya ke rumah sebelah? Siapa tahu ada petunjuk di sana, pinta Kiai Abdullah. Bisa Pak Kiai. Pak Bayu langsung membawa mereka ke rumah Yuwati yang kebetulan juga tak dikunci. Suasana pengap dan mencekam menyambut kedatangan mereka bertiga. Tasbih tak berhenti berputar di tangan Kiai Abdullah. Dia juga menyuruh Pak Bayu dan Ahmad untuk tidak putus berdoa. Apa penghuni rumah ini adalah pengikut iblis? Pertanyaan Kiai Abdullah itu membuat Ahmad semakin lemas. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya jika anak semata wayangnya menikahi anak dari pemuja iblis. Benar Pak Kiai, jawab Pak Bayu. Walaupun malu mengakui hal itu, namun dia tak mau menyembunyikannya. Hal itu juga demi kebaikan keluarganya. Astagfirullah. Pak Bayu menceritakan kisah singkat Yuwati di masa lalu agar Kiai Abdullah tak perlu mencari tahu lagi. Laki-laki berpeci putih dengan wajah teduh itu mengangguk paham dengan apa yang dibicarakan Pak Bayu. Hal semacam itu sudah sering terdengar di telinganya, sehingga dia tak kaget lagi. Di ruangan itulah saya dan Joko serta Santi menemukan makhluk aneh Pak Kiai. Pak Bayu menunjukkan pada pintu kamar tamu. Kiai Abdullah memejamkan matanya untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Makhluk bermata merah yang dimaksud Pak Bayu juga dia lihat di dalam sana. Banyak sekali bisikan yang menghampiri telinga Kiai Abdullah.
Bisikan itu berisi sumpah serapah, hinaan, serta ancaman untuknya. Namun hal itu tak menggentarkan keberanian Kiai Abdullah. Tapi entah kenapa, instingnya mengatakan jika makhluk itu tak ada hubungannya dengan kehilangan Santi dan Joko. Namun justru pada penghuni rumah ini. Bagaimana Pak Kiai? Siapa sebenarnya makhluk itu? Tanya Pak De Bayu. Dia peliharaan mertua Santi, jawab Kiai Abdullah. Pak De Bayu mengangguk paham. Dia memang sudah menduga tentang hal itu. Sedangkan Ahmad tertunduk lemas memikirkan nasib Santi. Apalagi saat ini Santi sedang hamil tua. Menurut penglihatan saya, dia tak jahat, asal jangan diganggu. Dia hanya mengganggu orang-orang yang menurutnya mengusik. Sambung Kiai Abdullah. Pantas saja, makhluk itu selalu mengganggu orang-orang yang datang untuk membantu tahlilan Yuwati. Bahkan meneror mereka hingga ke rumah. Terakhir mereka mengganggu karena memang diganggu oleh Pak De Bayu, Santi, dan juga Joko. Mereka tidak suka jika rumah ini dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah. Mereka begitu anti dengan apa saja yang berbau kebajikan. Sudah belasan tahun mereka menghuni rumah ini, dan sepertinya akan sedikit sulit untuk mengusir mereka. Apa hal itu yang membuat arwah Yuwati gentayangan? Tanya Pak De Bayu. Mungkin saja, saya tidak bisa memastikan. Tapi yang pasti, setiap manusia yang dipanggil Allah, itu artinya mereka sudah selesai dengan dunianya. Namun terkadang, apa yang dia lakukan di dunia bisa menghambat kepergiannya. Kiai Abdullah menjelaskan secara sederhana. Apa yang bisa kami bantu sebagai keluarganya Pak Kiai? Jujur saja, saya sering memimpikan dia. Dia selalu terlihat murung dan sedih dalam mimpi saya. Tentu saja doa yang tak putus yang bisa kalian kirim sebagai bantuan. Hanya doa yang dia butuhkan saat ini. Karena perjanjian dengan iblis tidak akan putus hingga mereka ke akhirat. Apa itu artinya Yuwati akan terus gentayangan? Asal jangan mengganggu peliharaannya, maka semua bisa dikendalikan. Flashback. Tok tok tok. Jangan dibuka, Mas. Seperti inilah teror ketuk pintu tengah malam itu. Santi menahan tangan Joko yang akan beranjak membuka pintu. Wajahnya seolah bertanya tentang kebenaran kalimat yang diucapkan Santi. Jika dia memang manusia, pasti dia akan memanggil nama kita, Mas. Ucap Santi dengan tegas. Kamu benar, kita tunggu saja. Keduanya terlihat was-was dengan pandangan yang tak lepas dari gagang pintu. Santi, Joko. Keduanya syok bukan main, karena suara itu begitu mirip dengan suara Yuwati. Keduanya merapatkan diri untuk mengurai rasa takut. Kok, tolong ibu. Suara itu terdengar sangat menyayat hati. Namun Santi dan Joko percaya jika itu bukanlah Yuwati. Kok, tolong. Santi dan Joko berjalan sangat pelan menuju jendela. Gorden sedikit disingkap agar bisa melihat makhluk apa yang ada di luar sana. Santi mengeratkan pelukannya. Napasnya turun naik menyaksikan sosok yang begitu mirip dengan mertuanya itu. Namun hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka dan darah yang sudah mengering. Perlahan kepalanya menoleh ke arah mereka, namun tidak dengan tubuhnya. Suara gemeretak seperti puluhan tulang patah terdengar seiring dengan pergerakan kepala itu. Sesosok wajah yang begitu menyeramkan menoleh, membuat tubuh Santi dan Joko bergetar hebat. Doa-doa yang mereka hafal mendadak hilang dari ingatan. Lutut terasa lemas dan kaki yang sangat sulit untuk diajak melangkah. Wajah itu menyeringai, kemudian menghilang terbawa angin menimbulkan asap hitam. Apa itu, Mas? Suara Santi bergetar. Namun Joko tak menjawab. Dia masih sibuk mengendalikan ketakutannya agar wujudnya tetap menjadi manusia. Kok, tolong ibu. Jantung keduanya hampir saja melompat saat menyadari
Sosok itu berada di dalam rumah, tepatnya di depan mereka persis. Sosok itu menunduk di depan pintu dengan penampilan yang sangat mengeringkan. Kedua kakinya melayang tak menepaki lantai. Isak tangis terus terdengar dari mulutnya. "Bu, jangan ganggu kami. Biarkan kami hidup tenang. Kepergian ibu sudah cukup membuat kami terguncang. Apalagi yang ibu minta. Joko selalu mengirim doa seperti yang ibu katakan saat itu. Pergilah dengan tenang, Bu." Joko berucap dengan terbata-bata. Namun sosok itu masih menunduk. "Tapi aku bukan ibumu." Suara itu tiba-tiba berubah. Santi dan Joko semakin ketakutan mendengar hal itu. "Siapa kamu?" Perlahan kuku Yukwati berubah menjadi hitam dan runcing. Baju lusuh yang dia gunakan berubah menjadi kebaya hitam yang tidak asing bagi keduanya. Joko semakin mengeratkan pelukannya pada saat menyadari sosok itu sudah berubah menjadi arwah Marni. Joko tahu hal itu mungkin saja terjadi. Saat ini Yukwati sudah tak bisa menjaga, sehingga Marni bisa dengan mudah mengganggu mereka. "Mas," pekik Santi saat menyadari Marni sudah berada di depan mereka tanpa ada penghalang apapun. "Baca doa sebisamu," teriak Joko. Ayat kursi. Itulah yang terlintas dalam benak Santi. Dia lekas membaca potongan surat Al-Baqarah itu, walaupun dengan terbata-bata. "Pergi kamu. Urusanmu dengan ibu. Sekarang ibu sudah meninggal, maka urusan kita impas," ucap Joko dengan penuh penegasan. Keringat sudah bercucuran dari pelipis dua insan yang sedang menahan rasa takut itu. "Tapi aku mengincar semuanya, keturunan Wati. Joko, tidak akan aku biarkan kau dan keluargamu hidup bebas." Marni tertawa cekikan sembari mendongak ke atas. Urat-urat lehernya terlihat jelas, membuat Joko sedikit gentar. "Jangan serakah, Marni. Ibu hanya mengambil satu anakmu, tapi kau telah mengambil 6 nyawa keluargaku sekaligus." Joko mengeluarkan semua unek-uneknya. Baru kali ini dia berhadapan langsung dengan Marni, karena selama ini dia tak pernah bisa mengganggu Joko dan Yukwati. Sebuah kesempatan besar untuk mengeluarkan sumpah serapah yang telah dia pendam selama puluhan tahun. Hanya gelak tawa yang menjadi jawaban. "Pergi kau ke alam yang seharusnya. Jangan ganggu anak dan istriku." Ingin sekali Joko mengeluarkan kata-kata kasar. Namun sayang, Santi sedang mengandung. Dia percaya jika perkataannya mungkin akan berakibat fatal untuk janin dalam kandungan Santi. Tidak semudah itu, Joko. Marni lantas terbang mendekati Joko dan Santi dengan tangan yang siap mencengkram tubuh Joko. "Santi, lari!" Joko melepas tubuh Santi. "Tapi Mas..." Santi tak tega jika harus meninggalkan Joko dalam keadaan genting seperti ini. "Lari!" Joko berteriak lebih kencang. Walau berat, namun Santi tetap menuruti perintah Joko. Dia segera berlari menuju dapur, kemudian keluar dari pintu belakang. Satu tangannya dia pakai untuk menyangga perut untuk mengurangi guncangan. Sedangkan satu lagi dia gunakan untuk menyibak apa saja yang menghalangi jalannya. Santi mengayunkan kakinya secepat yang dia bisa, menerjang hutan bertemankan kegelapan dan ketakutan. Sayang, dia berlari ke arah pintu belakang, sehingga dia tak bisa meminta pertolongan siapapun karena tak ada rumah warga yang akan dia lewati. Yang ada hanya hamparan kebun sawit yang mungkin menyembunyikan hewan buas dan melata di balik semak-semak yang kapan saja bisa membahayakan dirinya. Sudah tak diperdulikan lagi kerikil dan juga ranting kayu yang mungkin melukai kakinya yang polos tanpa alas. Yang terpenting saat ini hanya pergi jauh kemana saja untuk menyelamatkan diri dan bayi dalam kandungannya. Sesekali dia menoleh ke belakang
untuk memastikan jika tak ada arwah Marni yang mengejarnya. Walaupun tak ada apapun di belakangnya, Santi tetap merasa jika banyak sekali pasang mata yang memperhatikannya dari arah kanan dan kiri jalan. "Mas, semoga kamu baik-baik saja," gumamnya di sela-sela nafas yang saling bersahutan dengan langkah kaki. Dia seperti sedang melihat masa lalu Yuwati yang kala itu berlarian membawa Joko kecil dari kejaran Marni, meninggalkan suaminya yang sedang bertaruh nyawa di rumah. Semoga saja Joko tak bernasib sama dengan Dodi. Entah sudah berapa kali kakinya tersandung akar dan bebatuan yang tak dia lihat. Sekelebatan hitam dan putih membuat Santi beberapa kali berjingkrat kaget. Namun itu tak jadi penghalang. Dia tetap melanjutkan langkahnya kembali, mencari tempat yang paling aman, walaupun itu entah di mana. Hutan sawit yang terjal, penuh ranting dan ilalang sudah terlewati, walaupun membuatnya kewalahan. Sekujur kakinya terasa perih dan basah, entah oleh embun atau darah. Kini semua itu berganti dengan hutan pinus yang sangat rapat dan licin oleh lumut basah. Mungkin tak banyak cahaya matahari yang bisa masuk karena rapatnya pepohonan. Napasnya juga semakin terasa berat dan sesak. Hingga beberapa langkah selanjutnya, Santi ambruk di tanah dan tak sanggup lagi membawa diri. Namun dia berusaha merangkuk untuk bersembunyi di balik pohon besar yang berada tidak jauh darinya. Dia menyandarkan bahunya di balik sebuah pohon, kemudian mengatur nafas yang terasa sakit di dada. Baju yang dia pakai sudah basah oleh keringat dan lumpur karena beberapa kali tersungkur. Santi meraba lututnya terasa nyeri. Ada tetesan air yang keluar dari sana. Walaupun gelap gulita, namun Santi yakin jika itu bukan keringat, melainkan darah. Dia merobek sedikit bagian samping bajunya untuk mengikat luka itu agar tak semakin parah. Dia juga meringis memegangi perutnya yang terasa sakit dan keras. Mungkin akibat dibawa berlari jauh dalam keadaan takut. Segala kekhawatiran memenuhi isi kepalanya. Bukan khawatir pada dirinya saja, namun pada Joko dan kandungannya. Santi mendongak. Sejauh mata memandang, hanya ada rimbun pohon pinus yang menjulang tinggi. Sepertinya hutan ini sangat jarang terjamah manusia. "Mas, apa kamu baik-baik saja? Aku takut, Mas," gumamnya. Bulir-bulir bening kembali merengsek keluar dari pelupuk mata, beriringan dengan keringat yang tak kunjung mengering. Tak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya bahwa dia akan melewati malam yang begitu menakutkan dan mencekam seperti saat ini. Tangannya tak pernah lepas dari perut. Rasa sakit itu semakin lama semakin sering. Dia menangis sejadi-jadinya, memikirkan segala yang menimpa dirinya. Seharusnya saat ini dia sedang tertidur nyenyak seperti orang-orang. Suara hewan malam dan lolongan serigala saling bersahutan menemani Santi yang terpuruk di balik pohon. Malam terasa semakin mencekam kala suara burung hantu dan burung gagak terdengar tak jauh dari tempat Santi duduk. Dia hanya bisa membuang rasa takut itu sejauh mungkin karena kakinya tak bisa lagi diajak berjalan. Menundukkan pandangan mungkin akan menjadi yang terbaik saat ini daripada meliarkan mata yang bisa saja menangkap sosok mengerikan penunggu hutan pinus ini. Saat ini saja dia bisa merasakan jika bukan hanya dirinya yang berada di hutan ini, namun ada banyak sekali entitas lain yang hadir. Santi mencoba memejamkan matanya, berharap malam yang mencekam ini segera terlewati. Namun nyatanya dia tak bisa terpejam begitu saja. Dia sadar banyak ancaman hewan buas yang baru harus diwaspadai. Sehingga mau tak mau dia harus waspada sepanjang malam. Hal itu membuat malam terasa sangat panjang. Sedangkan Joko masih berusaha memancing Marni agar tak mengejar Santi dan membiarkan wanita itu untuk berlari lebih jauh. "Sudah puluhan tahun aku mengincarmu, Joko. Akhirnya waktu itu datang juga.
Aku tidak akan membuang kesempatan langka ini begitu saja. Kau harus menyusul ke kakak dan kedua orang tuamu itu di neraka. Terutama ibumu yang ternyata sangat mudah kubohongi. Hanya dengan diiming-imingi kedamaian, dia dengan sukarela menyerahkan nyawanya yang tak berharga itu padaku. Akhir kalimat yang selalu diiringi tawa dari mulut Marni. Joko saat ini sedang terduduk di pojokan dengan darah yang menyembur dari mulut, merasa geram dengan hinaan Marni. Hal itu terjadi saat dia mencoba menghindar dari amukan Marni. Namun naas, punggungnya harus terhantuk pada lemari kayu. Tak hanya itu, terdapat luka cakaran di beberapa bagian kaki dan tangannya, walaupun sudah mencoba menghindar. Kekesalan Joko rasanya sudah diubun-ubun, namun dia sadar melawan Marni tidak bisa dengan kekerasan. Hal itu hanya akan membuat dia lebih mudah menyakiti Joko. Untuk beberapa hari ke belakang, dia telah mempelajari ayat-ayat suci yang sudah pasti dibutuhkan. Kejadian seperti ini sudah ada dalam bayangannya. Jika dulu dia punya Yuwati sebagai temeng, maka saat ini dia hanya memiliki dirinya sendiri. Dia mencari hal-hal yang bisa dijadikan pelindung diri untuk berjaga-jaga. Di saat Marni terus-menerus meracau membaca semua kesalahannya pada Yuwati, Joko justru mencoba menenangkan dirinya agar semua hafalan doa yang dia pelajari kembali tersusun rapi di kepalanya. Joko melantunkan surat yang dia lafalkan beberapa hari lalu hingga tuntas. Marni yang sedang mengoceh tiba-tiba terdiam, kemudian mendongak ke atas diiringi teriakan kesakitan dari mulutnya. Tubuhnya melayang ke segala arah dengan tangan mengepal di telinga. Dia mencoba menutup telinga untuk menghindari bacaan Al-Quran yang dilantunkan Joko. Namun Joko tak mau kalah. Dia mengencangkan bacaan Al-Qurannya tanpa ampun. Berkali-kali Marni terhantuk pada dinding rumah. Kepalanya terus menggeleng ke kanan dan ke kiri, menyuruh Joko untuk berhenti. Dia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Hanya teriakan yang keluar dari mulutnya. Namun setiap bacaan Joko selesai, maka dia akan mengulanginya dari awal. Kepala Marni terlihat mengeluarkan asap putih dan bau gosong seperti kebakaran kulit hewan. Sebuah asap hitam tiba-tiba muncul membawa Marni entah kemana. Mereka tiba-tiba hilang begitu saja, meninggalkan bau sangit yang luar biasa. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.